Bab 030. Reza sudah dari toilet melangkah keluar. Buk! Seorang gadis tidak sengaja menabraknya karena buru-buru. Gadis itu dari arah belakang. "Maafkan saya Tuan. Maaf saya buru-buru," kata Ayuna yang tidak sengaja menabrak Reza. Ayuna memang bekerja di bar jika malam hari. Hanya di bahagian dapur saja bekerja mencuci piring, tapi dia tiba-tiba menerima panggilan dari jirannya yang berada di sebelah kontrakannya. Mereka memberitahukan pada Ayuna jika ibunya dilarikan ke rumah sakit. Ayuna ingin kembali melangkah tapi lengannya dicegah oleh Reza saat sadar jika gadis di hadapannya itu adalah gadis yang dia temui beberapa hari lalu. "Kau bukannya gadis tempoh hari di apotik?" tanya Reza. Ayuna melihat pada lengannya yang dipegang oleh Reza. Dia merasa tidak nyaman dengan tindakan Reza yang menyentuhnya. Reza yang sadar dengan tindakannya yang lancang langsung buru-buru menarik tangannya dari lengan Ayuna. "Maaf, aku tidak sengaja menyentuhmu," kata Reza canggung menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ayuna menggeleng, "Tidak apa. Maaf aku buru-buru," kata Ayuna dengan air mata yang sudah terbendung di kelopak matanya kembali melangkah meninggalkan Reza yang menatapnya. Entah sadar atau tidak Reza menggerakkan langkah kakinya mengikuti langkah Ayuna. Tiba di luar bar Ayuna mencari ojek untuk ke rumah sakit. Tapi Ayuna tidak menemui adanya ojek. Ayuna mulai menjatuhkan air matanya. Dia merasa sangat khawatir dengan keadaan ibunya di rumah sakit. Reza yang dari tadi mengikuti Ayuna diam-diam tanpa disadari oleh Ayuna, merasa aneh melihat Ayuna yang berkali-kali mengusap matanya. Dia mulai sadar jika gadis di hadapannya itu sedang menangis. "Hei, kau mau kemana ladies? Aku akan mengantarmu jika kau mau," tawar Reza yang sudah berdiri di punggung Ayuna. Ayuna yang mendengar suara seseorang dari punggungnya, membalikkan tubuhnya melihat Reza yang tersenyum padanya. "Apa Anda serius?" tanya Ayuna memastikan ucapan Reza padanya, karena saat ini dia sangat membutuhkan bantuan dari siapapun untuk menghantarnya ke rumah sakit dengan segera. Ayo," Reza langsung melangkah ke mobilnya yang tidak jauh dari mereka. Ayuna yang tidak punya pilihan terpaksa mengikuti Reza. Reza mengeluarkan mobilnya, melihat mobil mewah Reza Ayuna sedikit ragu untuk naik ke mobil Reza. Dari awal dia bertemu dengan Reza dia sudah menduga jika Reza dari golongan ke atas, tapi dia tidak menyangka jika pria di hadapannya itu lebih dari yang dia bayangkan. Dia tahu mobil yang digunakan oleh Reza itu adalah mobil langka di dunia yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang terkaya. "Ayo, kenapa kau diam saja di situ? Mari aku menghantarmu ke rumah sakit," kata Reza membuka pintu mobilnya dari dalam. Ayuna akhirnya naik ke mobil Reza dan mereka mulai melaju ke rumah sakit. Hanya beberapa menit saja mereka sudah tiba di rumah sakit. Ayuna langsung berlari ke ruang rawat darurat saat tiba di rumah sakit. Tiba di sana ibunya sedang terbaring lemah tak berdaya baru saja diperiksa oleh dokter. Reza juga masih setia mengikuti Ayuna. "Ibu," kata Ayuna memeluk tubuh lemah ibunya yang berada di atas berangkar terbaring lemah. Ayuna SS ayang, kakau es sudah tiba," kata ibu Ayuna dengan terbata-bata. "Iya bu, ibu sebenarnya kenapa?" kata Ayuna dengan air mata yang sudah mengalir dengan deras. Ayuna mengangkat pandangannya melihat pada dokter yang masih berada di ruangan itu. "Dok, ibu sakit apa sebenarnya dokter?" tanya Ayuna yang tidak hentinya terus menangis. "Ibu adek menderita kanker hati sudah stadium 4. Jelas seorang dokter wanita yang menangani ibu Ayuna, dia juga kasihan melihat keadaan gadis di hadapannya. Dek! Jantung Ayuna seperti ingin copot dari tempatnya saat mendengar ibunya mengidap penyakit mematikan dan lebih parahnya lagi sudah stadium akhir. Tangis Ayuna pecah, dia benar-benar terpuruk saat ini. "Kenapa ibu menyembunyikan ini dari Ayuna bu? Kenapa?" tanya Ayuna dengan tangis yang terdengar sangat memilukan. Reza dan dokter yang berada di sana ikut sedih melihat keadaan ibu dan anak itu yang terlihat memprihatinkan. Ayuna sayang. Ibu es sudah es sering merepotkan mu sayang.
Ibu tidak ingin lagi menambah bebanmu, umur ibu tidak lama lagi nak. Ibu sudah tidak kuat Yuna sayang. Kata Ibu Ayuna dengan menarik nafas berat. Dia benar-benar sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat ibunya seperti sudah tidak bisa bertahan lagi, Ayuna semakin ketakutan dengan tangis yang pecah. Jangan bicara seperti itu Bu. Ibu akan sembuh, dan kembali seperti dulu lagi. Ibu, Ayuna mohon bertahanlah Bu. Ayuna tidak memiliki siapapun di dunia ini lagi selain dari ibu. Yuna mohon Bu. Jangan tinggalkan Yuna Bu. Kata Yuna dengan dada yang sesak. Selama ini dia bekerja tanpa lelah, bahkan juga tidak jarang mendapat teguran daripada dosen karena sering telat, dia tetap terus bertahan demi ibu tercinta, melihat ibunya yang seperti saat ini. Ayuna benar-benar putus asa. Ibu Ayuna dengan sisa tenaganya mengangkat tangannya menyentuh wajah cantik sang putri tercinta, kemudian melihat ke arah Reza yang dari tadi berdiri tidak jauh dari mereka. Ibu Ayuna seolah memberi isyarat memanggil Reza mendekatinya. Reza yang mengerti langsung mendekati Ibu Ayuna. Anak muda, umur tante sudah tidak lama lagi. Kumo mohon, Mi menikahlah dengan putriku sekarang, agar aku bisa pergi dengan tenang, kata Ibu Ayuna memohon pada Reza. Dengan terbata-bata, nafas Ibu Ayuna sudah tersengal-sengal. Ibu jangan bercanda Bu. Ibu tidak tahu sedang bicara dengan siapa Bu. Jangankan untuk menjadi istri dalam rumahnya. Menjadi parasit di sisinya saja Ayuna tidak layak Bu. Jangan bercanda Bu. Jangan bicara sembarangan Bu. Yuna hanya ingin ibu. Hanya ibu, tangis Ayuna. Baik, saya akan menikahi putri ibu sekarang juga. Saya akan menghubungi asisten saya untuk memanggil imam datang kemari. Kata Reza dengan wajah serius tidak seperti yang biasa sering bertingkah usil. Reza menghadap ke Ayuna, bersiaplah. Sebentar lagi kita menikah. Kata Reza kemudian beredar untuk menghubungi asistennya menyuruh menyiapkan pernikahannya yang sebentar lagi. Ku terima nikah dan kawinnya Ayuna Yunda binti Kuwais. Dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai, ucap Reza dengan satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Karena Ayuna tidak memiliki saudara mara lagi dari ayahnya. Reza terpaksa menggunakan wali hakim, karena wanita tidak bisa jadi wali buat wanita muslimah. Mereka memang tidak memiliki siapapun lagi. Para saksi di sana hanya ibunya hakim dokter, dengan 2 orang nurse. Serta asisten Reza. Reza tidak memberitahukan pada papa dan bundanya jika dia menikah, karena mengingat sekarang sudah larut malam, Reza tidak ingin bundanya sok berpikir jika dia menghamili anak gadis orang. Reza juga tahu pasti bundanya sedang menunggunya saat ini di rumah, dia berniat menghubungi bundanya sebentar lagi setelah acara akad nikah selesai. Segala keperluan nikahnya tadi disiapkan oleh asisten Reza yang biasa disapa Idan. Setelah menikah Ayuna mencium punggung tangan Reza yang sudah bertukar status menjadi suaminya, dia bahkan tidak tahu siapa nama laki-laki yang menjadi suami dadakannya itu. Dia juga sama sekali tidak menyadari dan memang tidak peduli dengan apa yang terjadi saat ini. Yang ada di pikirannya hanya ibunya saja. Setelah mencium punggung tangan Reza, Reza juga mengecup dahi istrinya Ayuna dengan lembut. Tidak ada yang namanya pertukaran cincin, karena semuanya terjadi dengan sangat mendadak. Hanya yang ada seperangkat alat sholat saja yang sempat disiapkan oleh asisten Idan. Reza takut jika terlalu lama mengambil waktu Ibu Ayuna tidak bisa lagi bertahan lebih lama. Ibu Ayuna tersenyum dengan raut wajah yang sangat bahagia tergambar dengan jelas di wajah lelahnya. Jari-jari Ibu Ayuna perlahan mulai melemah. Dengan senyuman yang terukir di wajahnya, Ibu Ayuna menghembuskan nafas terakhirnya. Dia benar-benar pergi meninggalkan putri satu-satunya yang sudah dia titipkan pada laki-laki yang benar-benar tepat bisa menjaga sang putri tercinta. Ibunya bisa melihat jika Reza adalah pria baik yang tepat untuk putrinya, walaupun baru pertama kali melihat Reza, tapi aura dari laki-laki itu sangat membuat orang-orang nyaman di dekatnya. Dari putrinya tiba tadi bersama Reza,
dia sudah memperhatikan Reza, dan merasa Reza pria yang bertanggung jawab, karena itu dia memutuskan untuk menikahkan Reza dengan putrinya. Ayuna menghampiri ibunya dengan hati yang berdebar-debar karena dia bisa melihat dari arah samping jika ibunya tersenyum dengan bola mata yang tertutup rapat. Tiba di hadapan ibunya. Benar dugaannya, ibunya benar-benar telah pergi. Ayuna perlahan mengangkat jarinya menyentuh wajah ibunya dengan tangan yang bergetar, dada yang terasa sesak, air mata yang semakin deras dan bibir yang bergetar. Bruk. Akhirnya Ayuna hanya bisa terjatuh dan tidak sadarkan diri lagi. Dia benar-benar terpukul dengan kejadian yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ibunya memang sakit. Tapi ibunya tidak pernah memperlihatkan pada putrinya jika sebenarnya dia tidak baik-baik saja. Ibunya sering tersenyum dan menyembunyikan penyakitnya dari putrinya. Dia tidak sanggup jika melihat sang putri tercinta harus bersedih. Sudah cukup baginya selama ini melihat putrinya harus bekerja keras siang dan malam hanya untuk dirinya. Apalagi dia tahu jika putrinya harus bekerja di bar yang tidak seharusnya gadis polos seperti putrinya harus memijakkan kakinya di sana. Tapi karena gaji yang lumayan besar apalagi sulit mendapatkan pekerjaan. Dia terpaksa mengizinkan sang putri bekerja di sana. Walaupun pekerjaan Ayuna hanya cuci piring dan bersih-bersih, ibunya tetap khawatir. Karena di sana itulah pusat sarang kemaksiatan. Ibunya akan bernafas lega jika sang anak pulang dalam keadaan baik-baik saja. Terkadang juga Ayuna harus lembur untuk mendapat pendapatan yang lebih demi bisa menyambung pengobatan ibunya. Tapi itu tetap saja masih kurang. Karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin mahal. Dia juga malu sering meminta tolong pada sahabatnya Zahra. Walaupun sebenarnya Zahra tidak pernah memintanya untuk membayar uang yang biasa dia pinjam. Ayuna tetap kekeh mau membayarnya karena tidak enak pada Zahra yang sudah sangat banyak membantunya tanpa mengharapkan imbalan. Ayuna merasa apa yang dia lakukan selama ini semuanya sia-sia. Karena ibunya tetap pergi meninggalkan dirinya sendiri. Walaupun dia sudah memiliki suami. Tapi tetap saja dia juga tidak mengenali siapa laki-laki yang menikahinya itu. Ayuna mulai sadarkan diri. Dia membuka bola matanya perlahan, dia kembali teringat ibunya. Ayuna buru-buru membangunkan dirinya ingin turun dari berangkar. Kau sudah sadar? Tanya Reza pada Ayuna yang menunggunya. Ayuna hanya melihat sekilas pada Reza kemudian turun dari berangkar melangkah ingin keluar dari ruangan itu tanpa menjawab Reza yang sudah berstatus suaminya. Mana ibuku? Tanya Ayuna pada Reza. Air matanya sudah perlahan kembali mengalir. Tenangkan perasaanmu dulu. Lembut Reza mencoba menenangkan istrinya, dia ragu ingin mengatakan jika ibu Ayuna sudah berada di ruang jenazah. Bagaimana aku bisa tenang? Ibuku pergi meninggalkanku sendiri. Tubuh Ayuna kembali bergetar menutup wajahnya yang sangat berantakan, dia kembali menangis terseduh-seduh. Reza perlahan mendekati istrinya yang sudah kembali duduk semula di berankarnya. Kau tidak sendiri. Ada aku yang menemanimu, kata Reza mengangkat tangannya ingin menyentuh punggung Ayuna. Tapi dia mengurungkan niatnya kembali menarik tangannya. Dia tidak ingin jika Ayuna tidak nyaman dengannya. Apalagi pernikahan mereka yang tiba-tiba. Reza takut jika Ayuna tidak bisa menerima pernikahan mereka. Ayuna seolah tidak mendengar perkataan Reza, dia masih terus menangis, istirahatlah. Kata Reza menarik nafas dalam karena Ayuna sama sekali tidak mendengar perkataannya dan masih terus menangis. Tapi Reza mengerti apa yang dirasakan saat ini oleh Ayuna. Jika dia di posisi Ayuna, mungkin dia juga akan seperti yang terpukul berat. Keesokan harinya ibu Ayuna sudah dimakamkan. Ayuna masih duduk menangis di kuburan ibunya. Ayuna diam seperti patung yang terus menatap kuburan ibunya dengan air mata yang terus mengalir. Orang-orang semua sudah pulang selepas memakamkan ibunya. Reza juga masih berada di sana menunggu Ayuna. Dia jadi bingung sendiri bagaimana lagi ingin membujuk gadis di hadapannya yang terus menangis. Apalagi selama ini Reza belum pernah menjalin hubungan dengan mana-mana wanita. Tentu saja dia tidak tahu cara menghadapi wanita.
Reza ingin menghubungi teman-teman Ayuna, tapi dia sendiri tidak tahu siapa teman-teman gadis yang baru saja dia nikahi itu. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang berlari menghampiri Ayuna bersama seorang laki-laki di punggungnya. "Yuna," panggil Zahra berlari menghampiri Ayuna. Ayuna melihat ke arah Zahra. Melihat Zahra tangis Ayuna semakin pecah. Zahra langsung memeluk sahabatnya. "Kenapa tidak menghubungiku tentang ibu yang sudah pergi?" kata Zahra ikut menjatuhkan air matanya. Karena dia juga sudah menganggap ibu Ayuna seperti ibunya sendiri. Hiks. Semua terjadi terlalu tiba-tiba Nis. Aku tidak bisa berpikir lagi, otakku benar-benar kosong. Kata Ayuna dengan lirih memeluk erat tubuh Zahra. Ayuna memang tidak memberitahu pada Zahra jika ibunya meninggal. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun lagi saat melihat ibunya sudah tidak bernyawa dan kaku. Tadi Zahra mampir ke rumah Ayuna bersama dengan suaminya. Tapi dia tidak melihat Ayuna di kontrakan. Kebetulan orang-orang di sana yang juga mengenali Zahra. Memberitahu pada Zahra tentang ibu Ayuna yang baru saja dikebumikan. "Tenanglah. Mana Ayuna yang aku kenal? Ayuna yang tahan banting dan sangat tangguh. Kenapa yang ada di hadapanku ini hanya gadis yang cengeng?" bujuk Zahra pada Ayuna. Ustadz Aska dan juga Reza hanya diam melihat istri mereka. Ayuna perlahan menghentikan tangisnya. Matanya benar-benar bengkak, karena dari semalam lagi dia terus menangis. Zahra melonggarkan pelukannya kemudian mengusap air mata sahabatnya. "Sudah, kita pulang yuk," ajak Zahra. Ayuna perlahan mengangguk. Zahra tersenyum kemudian melihat pada Reza suami Ayuna. "Siapa ya?" tanya Zahra penuh selidik pada Reza. "Aku suaminya," jawab Reza tersenyum pada Zahra. "Wait yet," teriak Zahra yang membuat Reza terloncat kaget dengan respon gadis yang berada di hadapannya. "Zahra," tegur Ustadz Aska menajamkan netranya pada istrinya yang membuat Reza kaget. Zahra menyengir pada suaminya dengan sisa air mata di wajahnya. Zahra membisik Ayuna, "Apa benar itu suamimu?" bisik Zahra pada Ayuna. Ayuna mengangguk pelan. Zahra kaget, "Bagaimana bisa? Kapan kau menikah?" bisik Zahra lagi. "Nanti aku ceritakan," jawab Ayuna terdengar lirih. Zahra melihat suaminya yang melototinya seolah mengatakan, "Ini bukan waktu yang tepat mempertanyakan hal seperti itu." Seperti itulah kira-kira pandangan Ustadz Aska pada istrinya. Setelah itu Zahra dan juga suaminya pamit. Zahra tidak mengantar Ayuna pulang. Karena kan ada suaminya di sana. Pikir Zahra. Di mobil Reza, Ayuna hanya diam menatap keluar jendela. Reza menoleh pada istrinya. Dia bingung ingin memulai pembicaraan dari mana. Dehem Reza memecahkan kesunyian di antara dia dan juga Ayuna yang terus melihat keluar jendela mobil. "Hantar aku ke rumah kontrakanku saja tuan," kata Ayuna melihat sekilas pada Reza. "Tidak ada yang menemanimu di sana. Bagaimana jika kita ke mansion papa saja?" tanya Reza memelankan kelajuan mobilnya. "Aku mau pulang ke rumah kontrakanku," kata Ayuna keke ingin pulang ke rumahnya. Baiklah, Reza tidak punya pilihan lain selain menghantar Ayuna pulang ke rumahnya. Dia tidak ingin terlalu memaksa gadis itu. Bagi Reza biarkan berjalan dengan semestinya. Dia yakin, pelan-pelan dia pasti bisa membawa Ayuna tinggal bersamanya.